Oke, selamat siang semuanya. Kita mulai ya belajar tentang kehamilan pada siang hari ini. Sorry saya pakai masker ya, suara lagi flu. Oke, kita buka di dalam doa ya. Seperti dalam iman Kristiani, buat teman-teman yang mempunyai iman atau kepercayaan berbeda untuk dapat berdoa sesuai dengan iman dan kepercayaannya. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pada siang hari ini ya Bapak. Kalau sebentar anak belajar, Tuhan kiranya Kau menyertai dan berkati kami, berikan hikmat kepada kami supaya kami dapat belajar dengan baik. Dan kami mohon hikmat-Mu ya Bapak, sehingga kami dapat mensyukuri setiap berkah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, yang dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita punya waktu berapa menit dek? 50 ya? Betul? 50. Tadi ya saya timer ya biar nggak kebulan. Oke, kita akan mulai ya teman-teman. Teman-teman, ini adalah proses kehamilan normal. Jadi nanti kalau saya nggak banyak singgung tentang kehamilan yang bermasalah gitu ya. Oke, sebelumnya di sini ada yang udah pernah hamil? Nikah aja belum? Kalau usah dia kalau usah ini, cuma tanya gitu loh. Kalian mahasiswa emang nggak boleh nikah? Boleh lah. Boleh dong, jodohnya nggak ada. Oke, balik yuk. Teman-teman, kita nanti akan mempelajari tentang fisiologi kehamilan normal mulai dari tahap awal sampai tahap akhir. Kita nggak sampai persalinan ya hari ini. Nanti yang persalinan next sama dokter Bambang kalau nggak salah. Gitu nanti untuk yang persalinan ya. Oke, kita mulai dengan ejakulasi pada laki-laki. Ketika terjadi ejakulasi, teman-teman udah ngerti ya ejakulasi proses pengeluaran dari sperma itu. Terus nanti akan kemana sih si sperma? Sperma ini nanti akan ke ampula. Nah di sini udah ada ya, ada ampula tuba. Oke, ampula ini tempat bertemunya sperma dan ovum dan oosit ya, ovum ya. Nah teman-teman, kemarin kan saya sempat bilang ya bahwa di cairan sperma, cairan semen pada laki-laki itu ada prostaglandin. Oke, prostaglandin kalau teman-teman ingat itu dia kemarin pada ngomongin nyeri menstruasi ya. Prostaglandin itu di situ punya peran dia untuk kontraksi sehingga teman-teman kalau lagi mens itu sakit karena ada prostaglandinnya. Nah, di sini cairan semen dari laki-laki itu punya prostaglandin. Tujuannya itu buat apa? Buat supaya si ovum sama sperma ini nanti dia bergerak terus sampai ke uterus. Jadi kontraksi lepas gitu sampai ke uterus. Dan udah ya, jadi akan terjadi fertilisasi. Setelah fertilisasi apa yang terjadi? Nanti sperma masuk ke corona radiata. Menembus lagi ke zona pellucida. Nah, teman-teman, pertanyaan saya. Kan ini ada ovum, ada sperma. Ovumnya berapa? 1. Spermanya berapa? Ya jutaan kan di luar, yang masuk ada ceritanya ovum bertemu dengan dimasuki oleh jutaan sperma, kan nggak ada. Jadi ovum 1, sperma 1. Kalian mikir nggak kenapa? Kalian mikir nggak itu kenapa si ovum hanya dimasuki oleh 1 sperma? Ya, jadi nanti akan ada mekanisme yang cukup kompleks. Kenapa ketika ovum itu sudah dimasukin sperma itu hanya ada 1 yang bisa masuk, gitu. Jadi kalau sudah oke 1 itu yang lain nggak bisa masuk, gitu ya. Sampai akhirnya nanti ketika ovum sperma bertemu, disinilah terjadi meiosis sekunder yang komplit ya, sudah komplit meiosis sekundernya dan akhirnya terbentuklah dia 46 kromosom kayak kromosom manusia.
Ya, kita lanjutkan ya. Teman-teman, awalnya ya kan tadi udah di ampula ya. Ampula di sini nggak terlalu jelas ya ampula. Dia akhirnya bertemu terus membelah dari 2 sel jadi 4 sel, jadi 8 sel. Ya, sampai akhirnya jadi morula. Morula itu dia antara 8 sampai 32 sel. Morula dari asalnya itu dari murbe gitu ya. Kalau teman-teman lihat murbe itu ya, ini sekitar 16 sel atau 8 sampai 23. Nah, ini apakah ini sudah akan implantasi? Belum. Dia akan mencapai blastokis. Nah, teman-teman yang di embriologi yang ada 3 lapisan germinal itu dia mulainya dari blastokis ini. Ya. Nah, dia nanti dari blastokis dia nanti akan membentuk ekto, meso, endo. Silahkan nanti diperhatikan ini jadi organ apa aja. Ekto jadi organ apa, meso jadi organ apa, endo jadi organ apa. Terus kemudian nanti embrionya mengalami organogenesis, terus setelah minggu ke-8 implantasi dan akhirnya embrio nanti akan berganti nama menjadi fetus sampai proses persalinan ya. Oke. Nah, sekarang kita berpikir gimana sih teman-teman tuh kok bisa nempel di rahim ibunya teman-teman. Jadi proses kehamilan tuh nggak mudah ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sinetron tuh, wah kok orang langsung hamil gitu ya. Kok gampang banget ya kayaknya hamil, tapi ternyata proses kehamilan tuh nggak segampang itu ya. Oke. Sebenarnya implantasi ini adalah ketika posisinya tadi ya, sel-sel ini sudah berubah dari morula tadi menjadi blastosit. Nah, blastosit ini di bagian permukaannya itu ada namanya sel trofoblast. Oke. Dan ini sel-sel ini akan memproduksi proteolytic enzim. Jadi nanti teman-teman akan ketahui bahwa ketika kita ada di dalam kandungan, pada minggu pertama itu sifatnya kita itu adalah mengais rahim ibu kita. Jadi nggak langsung terbentuk plasenta gitu ya. Nggak, kita itu mengais, benar-benar merusak uterus dari ibunya kita gitu ya, untuk bisa kita bertahan hidup. Oke, sekarang kita akan belajar gimana proses blastokis tadi itu yang cikal bakal jadi kita itu gimana prosesnya dia nempel ke uterus. Nah, teman-teman, tadi ya implantasi itu akan memicu stroma dari uterin dia untuk desidualisasi. Nanti teman-teman lihat desidua ini dia dari suatu perubahan epitel, sehingga epitel itu nanti bisa mengakomodasi untuk embrio bisa berada di sana. Oke ya. Nah, ada 3 fase implantasi. Yang pertama aposisi, kedua adesi, dan ketiga invasi. Oke, nanti ini kita bahas, ada gambarnya di belakang ya. Teman-teman, satu hal yang harus teman-teman ketahui bahwa ada satu istilah namanya endometrium receptivity. Jadi kita harus tahu bahwa tidak semua, ingat ya siklus menstruasi kemarin udah pada bahas tabelnya belum? Tabel siklus menstruasi sudah ya waktu tutorial. Nah, teman-teman ingat ada fase luteal atau fase sekretori. Nah, uterine receptivity itu artinya endometrium receptivity itu artinya apa? Endometrium ibunya kita gitu ya, itu dia bisa untuk menerima hasil implantasi atau peka untuk menerima hasil implantasi gitu ya. Nah, jadi itu kapan sih terjadinya? Kalau teman-teman lihat setelah ovulasi sekitar hari ke-20 dan 24, disitulah uterine receptivity-nya paling tinggi dan akan decline setelah hari ke-24. Nanti silakan dilihat lagi ya. Jadi proses kehamilan itu harus mengikuti juga dari siklus menstrualnya. Jadi teman-teman kalau apa sih dok yang perlu dipahami dari blog ini, salah satunya pahami aja siklus menstruasi itu. Kalau teman-teman paham siklus menstruasi untuk proses kehamilan, teman-teman pasti bisa. Oke, setelah sekretari fase itu nanti kan ini ada reseptif endometrium ya. Itu karakternya apa? Jadi di endometrium itu ada mikrofili yang dia namanya pinopods.
Ya, pindopods inilah yang membantu untuk reseptivitas dari uterin gitu. Dan ini hanya akan banyak muncul pada fase sekretory. Oke. Kalau bertanya ya di ujian ya. Apa yang menyebabkan reseptivitas endometrium? Ya. Oke. Ini tadi dijelaskan ya 3 fase implantasi. 3 fase implantasi yang pertama ini blastokis. Dia nanti di bagian permukaan ini ada L-selectin ligand nih. Dia nanti akan proses apa yang pertama tadi apposition itu dia mendekat ya. Jadi dia ini kan L-selectin. Lihatnya dari mana dong nih? Dari sini nih. Dari bagian kanan ini ya penjelasannya. L-selectin apa dok? Silakan nanti dipelajari lagi. Saya udah kasih jurnalnya ya. Kalau kalian mau baca silakan nanti dibaca. L-selectin ini yang ada di permukaan tropoblast ini dia nanti akan nyari ligandnya ya. Jadi istilahnya dia kayak kunci sama ketemu sama gembok. Oke, terus kemudian nanti fase adesi dia semakin menempel sampai akhirnya dia mengalami penetrasi. Oke, jadi prosesnya seperti itu. Terus teman-teman ada beberapa kasus normalnya. Biasanya itu kalau implantasi itu kan ini uterus ya. Normalnya itu untuk implantasi itu kan biasanya ada di bagian atas atau di bagian fundus gitu ya. Tapi ada beberapa kasus itu dia implantasinya itu terjadi di dekat sekali dengan jalan lahir. Jadi pernah dengar ibu hamil perdarahan gitu ya. Itu karena implantasinya terlalu bawah. Itu biasanya karena apa? Karena sering hamil. Jadi udah nemplok semuanya. Jadi endometriumnya udah full sama tempat implantasi. Akhirnya dia bingung nyari yang paling reseptif di mana. Ya udah akhirnya dia nemplok di bagian bawah di jalan lahir. Akhirnya nanti teman-teman akan kenal namanya placenta previa. Itu ya. Jadi itu ada perdarahan pada saat kehamilan karena tempat nidasi ya, implantasinya dia terlalu dekat dengan jalan keluar atau terlalu dekat dengan serviks. Itu ya. Jadi boleh nggak punya anak terlalu banyak? Ya itu tergantung kalian lah. Kalau mau 10, 20 juga nggak apa-apa gitu ya. Kita sebagai dokter ya, jangan bu, jangan, nggak boleh gitu ya. Tapi kita harus sampaikan bahwa ada dampaknya ketika orang itu sering hamil gitu ya. Salah satunya tadi kemungkinan nanti plasentanya akan tumbuh di dekat pintu keluar gitu ya. Oke. Ini tadi saya bilang ya, teman-teman pahami juga ini apa sih sitotropoblast, apa sih sinsitiotropoblast gitu ya. Nantinya yang akan menjadi pembentukan plasenta. Oke. Nah, ini yang mau saya sampaikan adalah teman-teman tadi saya bilang ya, pertumbuhan plasenta itu kan belum langsung ujuk-ujuk tumbuh. Jadi nanti sekitar awal-awal itu dari mana sih janin itu dapat makanan? Dia itu tadi mengais uterus dari ibunya, gitu ya. Nah, teman-teman silakan nanti cari, ya. Ada 2 arteri umbilikus sama 1 vena umbilikus. Siapa yang bawa darah bersih, siapa yang bawa darah kotor dari janin? Ya, silakan nanti dibahas di tutorial tentang plasenta. Oke. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi pada awal-awal tuh masih tropoblastik, nutriennya dia dapat dari tadi mengais ibu. Terus selanjutnya adalah berganti ke plasenta. Oke. Rata-rata ibu hamil ini Guyton ya bilang rata-rata 10-15 kilo peningkatan berat badannya. Tuh, jadi teman-teman nanti kalau dampingi orang hamil gitu meningkat berapa? Biasanya dok saya boleh naik berat badannya berapa? Ya 10-15 kilo masih oke bu gitu ya. Jadi emang cewek itu kalau hamil memang udah siap dengan perubahan yang sangat besar. Nanti kita lihat ya perubahan apa aja yang akan terjadi pada ibu hamil. Juga kebutuhan akan kalsium, besi, fosfat, vitamin itu sangat penting. Teman-teman, ini saya punya pengalaman ya, jangan ditiru ya. Jadi saya punya teman, dia itu hamil ke dokter mana-mana ya. Dia pergi ke beberapa dokter obstin untuk konsultasi aja. Ketika dikasih multivitamin, ketika dikasih suplemen tambahan zat besi,
sama dia nggak diminum. Dia bilang, Pik, emangnya perlu ya minum-minum kayak gini? Kenapa sih? Kan dikasihnya biasanya asam folat, zat besi itu ya dia biasa dikasih. Itu dia bilang, Pik, emang harus banget ya minum-minum kayak gini? Aku males sih, aku cukup dari makanan aja ya gitu. Dan saya pun ketika melihat pola makan dia pun, ya apa yang dia makan, saya rasa dia butuh suplemen deh gitu ya. Sampai akhirnya benar, ketika dia nggak mau konsumsi semuanya itu, ketika lahir, anaknya lahir dengan hipotiroid kongenital. Silakan nanti khas banget hipotiroid kongenital. Silakan nanti teman-teman cari kekasan dari anak yang lahir dengan hipotiroid kongenital. Salah satunya anaknya jadi retardasi juga, gitu ya. Segitu pentingnya suplemen, baik itu suplemen bukan berarti aku harus minum suplemen tapi makanku juga berantakan, nggak gitu ya. Jadi suplemen itu cuma tambahan, karena ngerti di Indonesia ini kadang kita nggak mencukupi baik itu asam folatnya, zat besinya gitu ya. Apalagi zat besinya dibutuhkannya sangat banyak. Tuh, jadi dia akhirnya bilang ya menyesal gitu ya karena nggak nurutin apa kata dokter gitu. Ya tapi semuanya udah terjadi ya, mau gimana lagi. Tuh. Jadi ini buat pengalaman teman-teman aja, kalau ada yang ibu hamil datang, disupport untuk konsumsi suplemen yang nanti kalian kasih, asam folat dan besi. Oke, sekarang kita masuk ke hormonal pada saat kehamilan. Kalian pernah mikir nggak sih kenapa kok rahim yang dari kecil banget bisa membesar sekali? Itu pengaruh dari estrogen, ya. Payudara, jangan heran ya melihat payudaranya ibu hamil. Ketika kehamilan, payudaranya yang tadinya mungkin ya dari misalnya gadis kayak kalian gitu ya, payudaranya tidak terlalu besar gitu, nanti saat hamil payudaranya jadi besar sekali. Itu jangan heran, gitu ya. Oke. Karena dia ada pembesaran dari payudara dan juga perkembangan dari ductus-ductusnya. Terus ada external genital enlargement, pembesaran dari genital eksternal. Fungsinya buat apa? Gini, jadi tubuh kita itu kan disetting untuk lahir normal, gitu ya. Intinya gitu. Tubuh kita itu disetting sama Tuhan, sebenarnya disetting sama fisiologisnya itu untuk lahir normal. Tapi ada beberapa kondisi yang menyebabkan kita nggak bisa lahir normal. Nah, salah satunya estrogen ini dia membantu sebenarnya untuk pelebaran dari jalan lahir. Oke, dan juga ada relaksasi dari ligamen pelvic. Pada cewek nih estrogen ini bikin ligamen-ligamennya jadi lebih lentur gitu ya. Jadi lebih bisa untuk mengalami relaksasi. Oke, lanjut kita ke progesteron. Progesteron tadi membantu implantasi sudah ya. Terus kemudian membantu untuk nutrisi, perkembangan konsepsi, dan juga bersama dengan estrogen menyiapkan payudara dan juga proses laktasi. Jadi kalau ditanya salah satu hormon progesteron ini ada yang bilang dia adalah hormon kehamilan ya, karena fungsi dia untuk menjaga proses kehamilan. Oke. HCG biasanya baru hamil. Dok, saya mual muntah. Oh ya Mbak, kita tes dulu ya, tes air kencing. Udah belum kalian sama dokter kita? Sudah ya. Nah, itu fungsinya kita untuk melihat keberadaan HCG ini. Bisa nggak HCG-nya positif tapi dia nggak hamil? Bisa banget ya. Nah, itu dia fungsinya buat apa? Yang pasti dia mempertahankan korpus luteum supaya estrogen, progesteron yang punya berbagai fungsi penting ini tetap ada sampai nanti akhirnya terbentuk plasenta, gitu ya. Oke, ini ada kortikotropin releasing hormone. Apa sih yang penting? Ya nanti silakan dibaca yang lainnya. Teman-teman tahu kortisol hormon apa? Hormon stres kan? Tapi ternyata hormon stres yang kita gadang-gadang itu adalah hormon yang jahat. Sebenarnya di dalam proses pembentukan janin, hormon stres dengan dosis atau takaran yang cukup dan tidak terlalu banyak itu sebenarnya dapat meningkatkan maturasi dari paru-paru. Jadi saya pernah waktu koas itu ya, malam-malam itu dibangunin sama dokter anaknya. Tidur ya saya jadi koas. Oke, tidur gitu, lagi dibangunin sama dokternya. Dek, yuk ikut kemana dok? Ikut
kasih steroid buat anak. Jadi ada anak lahir prematur, paru-parunya nggak matang. Akhirnya dikasih apa? Kita picu, kita kasih steroid. Untuk apa? Untuk pematangan dari paru. Gitu ya, jadi parunya jadi matang. Karena tadi ada produksi juga dari surfaktan. Surfaktan paham ya? Oke. Terus human chorionic somatotropin. Ini dia fungsinya adalah dia ini kalau dibilang seperti metabolik, hormon yang mengatur metaboliknya. Teman-teman, ini ingat satu hal ya, yang poin keempat ini aja nih, saya jelaskan. Decrease insulin sensitivity dan decrease maternal glucose utilization karena adanya fetal demand. Jadi besok ketika hamil itu kadang ya ibu itu sensitivitas insulinnya menurun. Oke, berarti intinya apa? Sensitivitas menurun, ibu menurun, organ-organ tubuh ibu itu gula itu akan banyak di pembuluh darah. Paham sampai sini? Gula akan banyak di pembuluh darah. Terus gulanya pergi kemana? Ke janin. Nah, biasanya nih kalau janinnya berat badannya rendah, makanya dokternya suruh makan es krim. Jadi jangan heran nanti kalau ada kok disuruh sama dokter makan es krim, oh iya nih buat ngejar berat badannya janin gitu ya. Karena gulanya dari ibu ini akan diserap oleh janin. Nah permasalahannya ketika disuruh makan es krim, itu makannya banyak banget gitu loh. Jadi bayi janinnya itu akan menjadi janin yang besar gitu ya. Makanya pasien-pasien dengan diabetes mellitus itu ketika lahir itu memiliki resiko, karena orang DM itu kan gula di darahnya tinggi, punya resiko biasanya anaknya besar, lebih dari 4.000 gram. Anak 4.000 gram itu gede banget loh dek. Normalnya 2.500 ya. 2 kali lipat kurang ya. Oke. Ini ya HCG akan memuncak sekitar 10-12 minggu. Oke, sekarang kita beralih ke apa tanda kehamilan. Dari sini dong. Satu sebut tanda kehamilan apa? Pada ngajakin di mimikri. Mual. Tengah. Kenapa? Tengah. Kenapa? Tanda Kos gue kehamilan. itu mas. Apa yang kamu tahu? Malas aja. Nggak di mimikri. Kamar kos lah di mana gitu. Bebas lah yang di kafe, cuma kalau di rumah panas. Sana tanda kehamilan. Ya mimikri deh boleh. Enggak mens, aminore. Oke. Tapi Sekarang pertanyaan gini, apakah semua orang yang enggak mens, apakah semua orang yang mual muntah, apakah semua orang yang bed rest itu pasti hamil? Nah, oke. Sehingga kehamilan itu akan dibagi menjadi 3 ya untuk tanda kehamilan. Yang pertama itu adalah presumptif, yang kedua probable, yang ketiga positif. Oke. Kalau yang presumptif itu kadang oke, benar dirasain gitu ya. Tetapi itu bukan bisa jadi sebabnya dia bukan karena kehamilan, tapi ada sebab lain. Kalau probable, oke, secara objektifnya memang ada tanda-tanda kehamilan gitu ya, tetapi itu belum tentu kondisi kehamilan. Kalau yang positif itu ya udah positif. Oke. Sekarang kita lihat pertama, perubahan payudara. Premenstrual bisa jadi itu bukan hamil, bisa jadi adalah PMS. Jadi PMS itu kan ada retention, fluid retention ya, sehingga menyebabkan payudara itu kencang dan sakit. Ingat ya, jadi itu bisa jadi bukan ciri kehamilan. Atau menggunakan kontrasepsi. Jadi teman-teman ada biasanya pasien itu dia pakai KB hormonal, terus dia bilang, dok ini ya berat badan saya naik, terus kok payudara saya kenceng terus, berat gitu ya. Itu kemungkinan dia ada disebabkan bukan karena kehamilan ya, tetapi karena oral kontrasepsinya. Nggak mens nggak mesti hamil kali dek. Nggak mens itu bisa stres gitu ya. Terus kebanyakan olahraga, terus menopause, sedih banget ya. Terus
hormonal problems atau malnutrition. Jadi ketika kalian gak mens, tolong yang dilihat ini ya, apa aku terlalu banyak padel, apa aku terlalu banyak pilates gitu ya. Terus apa aku stres, apa aku ya early menopause nanti deh mikirnya ya. Apa aku ada hormonal problems atau aku kurang gizi gitu. Itu bisa jadi. Ya ampun deh, kalian sekolah di kedokteran sampai kurang gizi loh. Malu mama kalian nanti dipanggil BD3 cuma maaf ya bu, anak ibu kurang gizi. Oke, mual muntah itu sebabnya apa? Karena bisa problem di GI tract atau keracunan makanan. Sering kencing, orang hamil sering kencing. Tapi biasanya orang lain juga bisa sering kencing, ada tumor, ada infeksi, kelelahan. Kelelahan tuh bisa karena stres atau karena penyakit kronis. Quickening ini apa? Quickening, fetal movement, pergerakan janin. Jadi dia merasa ini kayak ada janin yang bergerak di perutku, ternyata peristaltik. Udah sombong mau kemana-mana ya. Ternyata peristaltik. Oke. Probable. Nanti saya keluarin ya di ujian. Probable. Goodell sign, nanti kita lihat apa gitu. Jadi Chadwick, terus ada positive result, hasil positif dari pemeriksaan HCG itu ya, dari serum atau dari urinnya. Mola hidatidosa, hamil anggur. Nah dengar hamil anggur. Jadi ada seperti segerombolan anggur yang ada di rahim gitu ya. Koriokarsinoma. Terus kalau dari hasil urin dia false positif, bisa ada infeksi gitu ya. Heger sign, langsung aja ya, Braxton ini. Heger sign ini pelunakan pada uterus. Ya kalau Goodell sign pelunakan pada cervix, Heger sign itu pelunakan pada uterus. Braxton Hicks contraction ini kontraksinya palsu. Ya, kontraksinya palsu. Ini kok sering kenceng-kenceng ya perut bawah saya gitu ya. Terus Ballotman ini undul, kayak tes undulasi gitu loh. Jadi ketika dipencet dia seperti ada yang memantul. Nah, itu kan harapannya bayi ya. Betul. Ya, silakan nanti Chadwick sign ini. Jadi ketika dibuka gitu ya vaginanya, itu nanti akan banyak kan gini, orang hamil itu kan aliran darah hampir semua terfokus ke bagian reproduksi ya. Sehingga ada nanti Chadwick sign ini dia ada seperti warna violet, kemerahan gitu ya di bagian organ genital. Oke. Nah kalau positif apa? Ya pertama emang dari USG kelihatan gitu ya. Jadi saya itu ada ini ya, ada ketemu pasien dia amenore. Dia udah duduk, anak saya udah 4 gitu loh. Anak saya udah 4. Ini kalau saya hamil lagi gimana dok? Gitu. Boleh dok minta kontrasepsi darurat dong gitu. Dok ini kalau anak saya hamil gimana? Ya anak saya hamil. Kalau saya hamil gimana? Sorry deh ya, gagasnya agak lewat gitu. Kalau saya hamil gimana? Nah terus dia udah bingung udah amenore. Dicek positif. Terus bisa nggak saya langsung ibu confirm hamil? Enggak. Saya langsung gini, ayo bu ke cek USG dulu. Gitu. Dan ternyata ketika di USG dia blighted ovum. Jadi kantong kehamilannya dia nggak berkembang, nggak ada janin. Gitu. Jadi jangan confirm dulu ya kalau dia cuma tes yang positif sama itu diedukasi, dimotivasi untuk coba bu cek untuk USG ya. Yang penting ada fetal visualization sama fetal movement gitu ya. Ini beda ya gerakannya ya sama peristaltik. Nanti silakan kalau ada yang hamil permisi buat megang. Oke, kita lanjut ya bagian perubahan. Ini saya mau tekankan. Ini kayaknya nggak ini ya, nggak banyak lagi. Oke. Maternal physiological change. Jadi
ibu hamil itu dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya itu berubah. Kita mulai dari organ reproduksi. Dari yang awalnya 70 gram berubah menjadi 1100 gram. Makanya berat ya jadi ibu hamil membawa perubahan yang cukup sekilo loh. Bayangin aja baru sekilo ada di bagian perut bawah kalian itu gimana? Sekilo lebih 100. Terus ini ada perubahan cervixnya gimana? Nah, cervixnya nanti akan menutup karena ada mukus yang bikin dia nutup. Nah, ketika nanti sudah waktunya melahirkan nanti ada bloody show, tahu? Jadi ketika pure nanti ada proses melahirkan, pure itu isinya darah sama lendir sama air ketuban biasanya gitu. Oke, ovariumnya gimana? Ya nggak akan terbentuk folikel baru lagi. Terus vagina dan perineumnya tadi sudah dijelaskan ya. Nah ini payudara. Nanti jangan heran ya kalau ada pasien ke kalian, "Dok, ini kok tiba-tiba payudara istri saya membesar terus kok tambah hitam gitu ya, terus kok tambah." Serius, kalian besok kalau hamil ya, perubahan hormonal ini bikin itu nipple, puting itu yang seukuran gitu dia bisa gede segini gitu ya. Benar, tergantung nanti hormonal kalian gimana gitu loh. Itu depends on hormonalmu nanti. Terus Montgomery glands, jadi kalau ada cewek ya cowok juga punya sih. Payudara itu kan ada nipple. Nah di sekitarnya itu ada kayak nodul-nodul kecil. Nah itu namanya Montgomery glands. Itu dia nanti juga akan mengalami pembesaran gitu. Sehingga itu kan jadi enlargement, kelihatan gede gitu kan. Dan tambah gelap. Itu karena apa ya? Karena ini perubahan. Oke, nggak cuma di organ reproduksi aja, di kardiovaskular. Jangan heran ibu hamil sering ngedrop tuh tensinya. Karena apa? Nih karena ini nih, adanya peripheral vasodilatation ya. Hematologinya perubahannya apa? Ini ingat ya, yang poin pertama ini. Ibu hamil itu biasanya ada faktor koagulasi yang meningkat. Ya, faktor koagulasi meningkat itu berarti jelek dong? Enggak, karena ini dia dibutuhkan untuk perkembangan janinnya. Gitu ya. Tetapi permasalahannya kalau dia faktor koagulasi meningkat, otomatis apa? Darahnya kental. Ibu hamil itu darahnya kental. Itu salah satu alasan biasanya ibu hamil harus diperiksa dulu ketika mau long flight, terbang dalam waktu lama. Besok kalau kalian hamil terus tiba-tiba suami kalian, "Beb, yuk jalan yuk ke Europe," gitu ya. Aminin aja dulu ya. Cuma aminan kencang kali ya. Nah terus kalian harus periksa dulu tuh, gitu kira-kira aku aman gak ya? Karena terlalu lama di pesawat itu nanti akan, karena ada pengentalan darah itu, makanya rawan terjadi deep vein thrombosis atau penggumpalan dari vena. Ya di vena itu menggumpal sampai akhirnya kalau gumpalan itu lepas dia akan menjadi trombusnya bisa menyebar di mana-mana, di otak, di payudara, di paru-paru gitu ya. Nah tapi ini kasusnya sering enggak dok ya? Enggak gitu loh, karena kan ini fisiologi normalnya gitu ya, cuma beresiko lebih besar gitu. Makanya kadang kalau ibu hamil kita suruh, yuk bu tetap jalan ya, tetap aktivitas ya. Nah itu supaya tidak ada penumpukan pembuluh darah di kaki gitu ya. Nah yang kedua, teman-teman, kenapa kok ibu hamil itu membutuhkan zat besi banyak? Jawabannya singkat banget. Karena pembentukan sel darah merah ibu meningkat. Karena apa? Karena janinnya butuh juga sel darah merah. Ada kalian janinnya nggak butuh darah? Ini nggak mungkin, kan janinnya juga tetap butuh darah gitu. Dapatnya dari mana? Dari ibu. Sehingga suplemen itu penting. Nah, pada trimester kedua ya teman-teman, nanti akan ada namanya dilusional anemia. Jadi darahnya itu adanya peningkatan volume plasma, tetapi red blood cell-nya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak volume plasmanya, sehingga akan terjadi hemodilusi.
Oke, terus pada traktus respiratorius nanti apa yang akan terjadi? Hiperventilasi, makanya ibu hamil sering ngos-ngosan ya. Hamilnya belum gede kok udah sering ngos-ngosan gitu ya. Jadi memang karena ada perubahan-perubahan yang bersifat anatomis maupun fisiologis. Nanti kalian bahas ini lagi silakan di tutorial ya. Saya cuma kasih inti-intinya, silakan di explore lagi perubahannya berapa ke atas, berapa senti gitu ya. Sehingga ibu itu kok paru-paru itu akan bergeser enggak? Jantung itu akan mengalami pergeseran atau enggak? Itu silakan nanti kalian bahas lebih detail lagi di tutorial. Urinarius. Nah, teman-teman, ini nanti kita udah tahu ya, nanti GFR-nya dia meningkat, hyperfiltration, sehingga nanti kalian lihat kalau ibu hamil itu biasanya kreatinin, ureumnya turun gitu ya. Terus ada resiko untuk terjadi urinary tract infection. Ini nanti jangan heran ya, ketika hamil terus kemudian kok aku sering banget sih ISK gitu ya, kok sering banget sih anyang-anyangan, kok sering banget sih kencingnya sakit gitu ya waktu hamil, karena resiko untuk terjadi urinary tract infection-nya tinggi karena ada stasis dari kencingnya. GI tract ini ya, kalau ibu hamil biasanya ini alasan kenapa ibu hamil sering konstipasi, susah BAB, dan ini alasannya kenapa ibu hamil suka nyeri pada heartburn, nyeri ulu hati ya. Oke. Sambil dulu ya. Oke, metabolic change, dan silakan dipelajari lagi. Selain tadi kortisol itu untuk pematangan paru, dia juga untuk perkembangan dari otak janinnya. Di bagian imunologi, nah teman-teman, ini saya kasih satu fact ya. Satu fact menarik. Cewek itu lebih tahan sakit dibandingkan cowok. Gak usah emosi dulu, kan saya punya alasan yang ngomongnya. Semua karena apa? Karena hormon estrogen. Kalian belum ada yang punya suami ya? Ya udah saya aja. Ya jadi ini, kalau suami kita, kalau kita yang sakit, kita tuh masih bisa nyapu, ngepel, beresin apapun, nyuapin anak, pokoknya masih bisa masak dan lain-lain. Sedangkan kalau suami sakit, itu benar udah kayak mau dibawa ke IGD gitu loh. Ya kayak udah mau meninggal gitu kalau suami sakit itu. Nah, sebenarnya ada alasannya ilmiah. Teman-teman, estrogen ini adalah salah satu hormon yang dikasih Tuhan ke kita yang fungsinya untuk bisa menahan rasa sakit. Bukan berarti cewek selalu disakiti ya, gitu. Tapi dia memang memiliki kemampuan, salah satunya di reduce inflammation, terus dia untuk membuat badan kita tahan dengan rasa sakit. Coba aja ya cowok-cowok suruh ngerasain nyeri mens, sakitnya ampun, itu berat banget. Tapi kita kan semua udah punya porsinya masing-masing ya, gak usah saling nyobain. Saya juga gak kepikiran gimana rasanya disunat ya. Oke, terus progesteron ini juga menekan inflamasi, sama testosteron ini juga memiliki fungsi yang penting juga terhadap sistem imun, dan prolaktin ini membantu untuk memodulasi inflamasi. Muskuloskeletal nanti saya bahas di bawah. Nah, dermatologi. Teman-teman, satu hal yang juga jangan dilupain, kalau teman-teman lihat ibu hamil ada yang berubah menjadi, memang ini ya, ketika kita hamil kita persiapkan diri kita untuk mungkin bisa kok hamil cantik gitu ya, tetapi memang ada kondisi yang nggak bisa kita lawan. Salah satunya ada efeknya kemana? Dermatologi, yaitu biasanya estrogen dan progesteron ini
bisa menyebabkan kelebihan melamin. Jadi nanti yang suami-suami juga ya, yang cowok-cowok jangan heran ketika nanti istrinya hamil ada hitam, kehitaman di wajah nih, melasma ya betul. Terus nih ada seperti garis linea nigra di perutnya. Atau dok, itu istri saya dulu ketikanya mulus sekali loh dok, gak ada hitam-hitamnya, kok habis hamil jadi hitam ya dok ya gitu ya. Nah itu semua aksila, areola, genital itu jadi menghitam itu karena ada hormonnya. Dok, kok istri saya waktu hamil kok jadi jorok ya? Itu nggak jorok ya, itu proses alami gitu. Oke, nih ini sudah di akhir ya. Jadi saya mau teman-teman lihat lagi GI tract apa yang terjadi, renal apa yang terjadi, endokrin apa yang terjadi, silakan explore kardiak, pulmonari, tekanan arteri, tekanan alveoli gitu ya. Itu mengalami ada yang peningkatan, ada yang penurunan. Muskuloskeletal nanti kita bahas di bawah. Dan hematologikalnya apa? Peningkatan eritrosit, leukosit, dan resiko dari tromboemboli. Nah, ini muskuloskeletal. Kalian bayangin ya, ibu hamil, kenapa nyerinya itu ya, sakitnya itu bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena posisinya kan ibu hamil nih, tangannya biasanya ke belakang, terus mundur gitu ya. Jadi dia resiko untuk terjadi seperti misalnya nih ekstensi dari kepala, bisa nyeri kepala atau nyeri pada leher gitu. Terus rasa kesemutan itu banyak ya, CTS carpal tunnel syndrome, jadi tangannya sakit. Atau nih teman-teman lihat ya, ibu hamil ini harus lumbar lordosis, harus maju banget. Saya pernah dapat pasien dan ternyata ini langka ya, saya baru tahu. Ada pasien nggak langka juga sih. Kalian di sini ada yang punya saraf kejepit? Saya tuh ngomong sama mahasiswa yang bukan lansia. Jadi teman-teman, siapa tahu tuh yang fitness kalian pernah itu problem di bagian backnya gitu ya. Nah teman-teman, ini saya pernah dapat pasien dia hamil dengan HNP. Jadi hamil dengan saraf kejepit. Itu dia posisi tidur baring nggak bisa, miring nggak bisa, ke kanan nggak bisa, dan itu dia masih trimester kedua. Jadi segitu menyakitkannya ketika hamil dengan saraf kejepit, gitu ya. Nah, jadi problem kayak ibu hamil ini juga ternyata berpengaruh ke muskuloskeletalnya. Ada low back pain, nyeri bagian punggung bawah, gitu ya. Sampai ke kaki juga kadang-kadang kakinya meluka lah, gitu ya. Oke. Teman-teman, yang terpenting apa? Untuk kita mengetahui durasi dari pregnancy, yang terpenting adalah yang pertama, hari pertama menstruasi terakhir itu kapan? Harus tahu, hari pertama ya, bukan terakhir menstruasi hari apa, bukan. Hari pertama. Jadi kalau misalnya menstruasinya 3 hari yang lalu, ya hari pertama 3 hari yang lalu itu tanggal berapa? Hari pertamanya ketika darah itu keluar. Oke? 2 minggu kemudian 14 hari, di sini ada ovulasi, terus kemudian di proses implantasi. Normalnya ya kehamilan itu akan berjalan ini. Akan berjalan 40 minggu. 38 sampai 40 minggu. Di atas itu biasanya bayinya kematangan. Ya enggak sih, matur gitu ya maksudnya. Tapi kalau 42 kelamaan, saya punya ada lagi ya kerabat gitu. Posisinya itu dia sudah 41 minggu. Dia waktu itu periksa ke bidan gitu ya. Dan bidannya itu sebenarnya adalah saudaranya sendiri. Ini kok janinnya kok ini ya, kok anak saya kok nggak bergerak ya janinnya. Oh nggak apa-apa, nanti aja nunggu 42 minggu. Kalian tahu setelah itu pulang beneran dong janinnya tuh nggak bergerak seharian. Akhirnya dia ke rumah sakit lagi dengan kondisi fetal death. Jadi udah meninggal di usia 41 ke 42 minggu. Kayaknya itu perhitungannya pun dia mundur ya.
Jadi kemungkinan itu janin mungkin sudah 43 minggu di dalam janin yang harusnya keluar. Jadi kalau sudah kalian tahu janinnya melemah, silakan cek denyut jantung janinnya ya. Itu janinnya geraknya kok udah nggak aktif kayak gitu. Oke, ini cara untuk menentukan hari perkiraan lahir. Sudah ada contohnya di sini ya. Kalau 3 Februari 2025 dia hari pertama mensnya ditambah 7 hari, hasilnya 10 Februari 2025. Terus dikurangi 3 bulan. 3 bulan tahunnya ikut mundur ya. Tahunnya ikut mundur. Jadi 10 November 2024. Nah, terus kemudian lalu ditambahkan 1 tahun. Tambahkan 1 tahun jadi 10 November 2025. Jadi intinya ketika dia mulai pertama menstruasi 3 Februari, kemungkinan anak-anaknya lahir 10 November. Itu untuk 9 bulan enggak? Itu ya. Kira-kira seperti itu cara perkiraan lahirnya. Oke. Sebenarnya buat apa sih dok tahu cara perkiraan lahir? Ya buat mempersiapkan ibu biar nanti bu ini sekitar tanggal ini mau lahiran loh ya gitu. Kalau dia sampai belum ada kontraksi atau merasa ada yang pergerakan janin yang berkurang gitu, atau ada hal-hal yang meresahkan, silakan nanti datangi pusat kesehatan. Posisi kita semua saat di kandungan itu seperti ini ya, normalnya. Tapi ada nggak kalian yang dibilang posisi kalian sungsang, bokongnya di bawah, atau punggungnya di bawah, jadi melintang posisinya, atau muka kalian yang diginiin di vagina ibunya gitu. Ada yang kayak gitu yang ngagetin gitu. Ya orangnya kepala aja gitu ya, atau kaki dia nggak gini. Nah, sebenarnya problemnya apa sih kalau kaki duluan yang lahir? Kalau kaki duluan yang lahir itu kepala itu gede loh deh. Gak mungkin kan dia udah lahir setengah badan terus kita masukin lagi gitu. Jadi biasanya kenapa kalau udah malah presentasi, nanti kalian belajar di blog-blog gangguan itu nanti lebih baik untuk di seksio sesar saja. Oke. Teman-teman, ini daftar pustakanya, silakan nanti kalian bisa baca-baca dari sini, oke? Oke, dari sini ada yang mau didiskusikan.